كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila ruhi Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, halaman 46. Faslun, fasal, alladhi yalzamu ay yajibu 'alal kifayah lil mayyit. Yang diwajibkan dan kewajiban ini adalah kifayah, artinya fardu kifayah. Yalzamu ay yajib, yalzamu artinya yajib. Alal kifayah, kewajiban ini yaitu wajib kifayah, artinya fardu kifayah. Lil mayyit, bagi seorang mayit, al muslim, yang muslim, idza wulida hayyan, jika dilahirkan dalam keadaan hidup, arba'u khisalin ay umur, yaitu 4 perkara. Ghusluhu, yang pertama dimandikan, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wassalatu alaihi, dan mensolatinya, wa dafnuhu, dan menguburnya. Jadi wassalatu alaihi, jadi takdiyahnya menggunakan huruf jar ala. Nusalli ala hadzal mayyit, nusalli alaihi, misalnya kita melakukan sholat kepada dia, ala pakainya. Wa aqallul ghusli, dan paling minimal memandikan mayit, ta'mimu badanihi kullihi, menyeluruhkan badannya seluruhnya, basyaron wa sya'ron, baik kulit maupun rambut, bil ma'it tahur, dengan apa? Dengan air yang suci. Wa aqallul kafan, dan paling sedikit mengkafani, saubun ya'ummuhu ay yasturuhu kulla badanihi, yaitu baju yang menutup seluruh badannya. Saubun ay yasturu kulla badanihi, di baju kain yang menutup seluruh badannya. Illam yatruk tarikatan zaidatan ala dainihi, jika ia tidak meninggalkan harta peninggalan yang lebih dari hutangnya, yang lebih dari membayar hutangnya. Jadi misalnya dia ketika meninggal mempunyai beberapa harta peninggalan, rumah misalnya, atau sepeda motor dan lain sebagainya. Ternyata dia juga mempunyai hutang. Akhirnya dijual rumah dan harta peninggalan lainnya, dijual untuk membayar hutangnya ini. Ternyata kurang
maka di sini dia dikafani berapa? 1 lapis saja. Amma intaraka tarikatan fakafanuhul wajibu 3 lafaifa. Adapun jika ia meninggalkan harta peninggalan, maka wajib dikafani 3 lapis. 3 lafaifa, 3 lapis. Illam yusi bitarkiha, jika si mayit ini tidak berwasiat untuk ditinggalkan 3 lapis ini. Fa in awsa bitarkis salas, kalau seandainya si mayit ini berwasiat dengan meninggalkan 3 lapis ini, dikafani dengan 3 lapis ini, kufina bisa tirin lil badani, maka dia dikafani sekiranya menutup badannya saja. Jadi jika dia ketika meninggal ternyata meninggalkan harta peninggalan yang cukup, maka di sini wajib dikafani berapa? 3 lapis. Kecuali jika dia meninggal dia bilang saya dikafani 1 saja, maka wajib dikafani 1 saja sesuai dengan wasiatnya. Wa arkanu salatil jinazati sab'atun, dan rukun salat jenazah itu ada 7. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama an-niyah, ma'a takbiratul ihram, disertai dibarengi dengan takbiratul ihram, kasairis sholawat, seperti seluruh salat-salat lainnya. Wasani, yang kedua, arba'u takbiratin, 4 takbir. Wasalis al-qiyamu lil qadir, berdiri bagi yang mampu. Li'annaha fardun walau 'alal kifayah, karena salat jenazah ini hukumnya fardu meskipun kefarduannya ini fardu kifayah. Ini penting. Ya, ini penting. Jadi kemarin kita terangkan bahwasannya untuk salat fardu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau salat sunnah boleh dilakukan dengan duduk meskipun mampu, ya meskipun mampu. Salat tarawih, salat-salat sunnah lainnya dia mampu berdiri, akan tetapi boleh bagi dia melakukan salat tersebut dengan duduk karena salat sunnah. Tapi salat jenazah ini harus dilakukan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Kenapa? Karena salat jenazah hukumnya fardu walau 'alal kifayah, meskipun kefarduannya ini fardu kifayah. Warabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah ba'da ayyi takbiratin minha, setelah takbir yang berapapun itu. Jadi rukunnya yang keempat membaca suratul Fatihah, dimanapun surat Al-Fatihah itu diletakkan. Ya, di takbir yang pertama, di takbir yang kedua, di takbir yang ketiga, ataupun yang keempat boleh. Akan tetapi gimana? Wasunnatu ba'dal ula, akan tetapi sunnahnya suratul Fatihah ini dibaca setelah takbir yang pertama. Wal khamisu as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyah. Rukun yang kelima salat jenazah yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad setelah takbir yang kedua. Ini harus dilakukan. Wala tujzi'u illa ba'da tsaniyah, dan tidak cukup kecuali setelah takbir yang kedua. Wala tujzi'u, dan tidaklah cukup salawat ini kecuali setelah takbir yang kedua. Nah, seandainya misalnya suratul Fatihah kita baca takbir yang kedua, berarti gimana? Setelah membaca suratul Fatihah kemudian bersolawat. Paham? Kalau seandainya Al-Fatihah kita letakkan takbir yang ketiga, berarti membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca doa. Wasadisu ad-du'a'u lil mayyit ba'da salisah. Rukun salat jenazah yang keenam yaitu berdoa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Bi amrin ukhrawiyyin, dengan perkara akhirat mereka, akhirat si mayit ini.
Wa yujzi'u dan cukup dengan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu masalan. Ya, doa lil mayyit. Nah, ini diperhatikan takdiyah dalam bahasa Arab seperti ini penting. Ud'u li berarti doakan sesuatu yang baik-baik untukku. Tapi kalau sampean ganti dengan ala, ud'u alayya, maka doakan yang jelek-jelek untukku. Ya Allah, binasakan Riki, binasakan Fulan, jadikan usaha dia kayak gini misalnya. Itu pakainya apa? Ala. Makanya jangan lupa kayak gitu. Penting dalam bahasa Arab. Jangan-jangan nanti ketika ada syekh datang terus kalian, ya syekh ud'u alayya, oh nanti didoakan yang jelek-jelek, susah kalian, hancur. Jadi ud'u li. Ya, takdiyahnya pakai harfu lam. Berarti itu doa-doa yang baik. Tapi kalau nad'u ala misalnya, makanya biasanya kita doakan orang-orang Yahud yang menyerang di Palestina, ya kan? Nad'u alaihim, nad'u alaihim dengan doa-doa yang jelek, semoga dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan mereka. Tapi kalau ud'u li, ya, nad'u li, nad'u lahu misalnya, maka itu yang baik, sesuatu yang baik. Wasabi'u, yang ketujuh, rukun salat jenazah yang ketujuh, assalamu, salam, bilafzi assalamu alaikum, dengan lafaz assalamu alaikum. Wala ruku'a fiha wala sujud, ya, enggak ada ruku' dan enggak ada sujud. Jadi kalau salat jenazah enggak usah bawa sajadah. Tetap enggak ada. Baik yang meninggal saudara ataupun kerabat tetap, ya. Enggak ada sujud dan enggak ada ruku'. Wa aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu. Dan paling minimal mengkuburkan mayit, paling sedikit mengkuburkan mayit, hufratun, lubang, taktumu raihatahu, menyembunyikan baunya, wa tahrusuhu minas siba', dan menjaga mayit ini dari binatang buas. Ai min antan busha jussatahu, yaitu dari menggali jasadnya ini, menggali dan dimakan dari jasadnya ini. Wa tahrusuhu minas siba, dan menjaganya dari binatang buas. Maksudnya apa? Min antan busha jussatahu, yaitu dari binatang buas tersebut menggalinya dan memakan jasadnya itu. Jussah artinya jasad. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya, qamatun wa bastatun, jadi seukuran seseorang berdiri, wa bastah, dan mengangkat tangannya. Wa yajibu taujihuhu, dan wajib menghadapkannya, ay taujihu sadrihi, menghadapkan apanya? Dadanya, ilal qiblah, ke arah qiblat. Nah, kemarin yang saya terangkan, makanya jika perempuan kafirah, ya kan, kafir, kemudian menikah dengan laki-laki yang muslim, kemudian meninggal dan dia mengandung, maka tidak dihadapkan ke qiblah, tapi membelakangi qiblah. Babuz zakat, bab zakat. Nah, ini penting, semuanya ilmu din ad-daruri ini penting sekali. Babuz zakat faslun, fasal al-amwalul lati talzamu ay tajibu fiha zakat. Harta-harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Al-ibilu, yang pertama unta, i'raban au bakhati. Jadi baik untanya ini jenisnya unta Arab atau unta apa? Bakhat. Unta bukhat, unta Turki. Wal baqaru, sapi, bima fiha al jawamis, dan termasuk juga apa jawamis? Kerbau. Wal ghanam, kambing,
Dha'nan wa ma'zan. Dha'nan artinya domba. Ma'az kambing Jawa. Gimana mana mukhtasarnya ini? Penting berarti kalian murojaah ini. Wan naqdan, naqd, zahaban wa fiddatan. Baik itu emas atau perak. Waz zuru'ul muktatatu halat al-ikhtiyar. Dan juga apa zuru'ul muktatah? Tanaman-tanaman yang dijadikan makanan pokok halat al-ikhtiyar, dalam keadaan normal, biasa. Kal qamah seperti gandum, wa syair, syair, wa ruz, baruz, beras, wal himmas, himmas. Tahu kalian himmas? Ful, kacang, juluban. Juluban ini bazilla. Kemarin kalian ngaji ini ada, ya kan? Ustaz Ja'far tadi malam sudah sampai makanan-makanan yang harus dijauhi, seharusnya dia makan ini, makan ini. Nah ya itu bazilla kemarin disebutkan, lupa. Kacang itu. Karena kemarin Ustaz Ja'far ya tanya-tanya saya, maknanya ini apa, maknanya ini apa. Wazurrah, jagung. La ma yuqtatu bihi fi halil maja'ah, bukan sesuatu yang dijadikan makanan dalam keadaan lapar. Fi halil maja'ah, dalam keadaan lapar. Faqat saja. Kal hulbah, seperti hulbah. Fala zakata fihi, maka untuk hulbah tidak ada zakatnya. Karena hulbah ini sesuatu makanan yang dia dijadikan sebagai makanan urgen saja ketika dia lapar. Nanti insya Allah saya kirimkan di grup contoh-contoh ini. Hulbah ini naun minal nabat, di sesuatu dari tumbuhan. Kayak bentuknya kayak kedelai kalau nggak salah. Nanti saya kirimkan gambar-gambarnya, bahkan juluban, ini bazilla, ini nanti saya kirimkan di grup PDF, gambar-gambarnya disimpan karena berkaitan dengan zakat ini. Nanti ditampilkan ketika kalian mengajar. Ini ada PDF-nya, ini yang gambar yang oh ini ternyata qamah, oh ini ternyata syair. Apa bedanya qamah dengan syair? Sama-sama gandum tapi jenisnya saja. Itu untuk mengetahui biar tahu. Insya Allah diingatkan nanti ya. Wa thamaru syajaratayn nakhli wal inabi, dan buah dari pohon kurma dan anggur. Wa amwalut tijarah, dan harta-harta dagangan, perdagangan. Wa hiyal amwalul lati tuqallabu bi gharadir ribahi, yaitu harta yang diputar dengan tujuan mencari keuntungan. Bi gharadir ribah, dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi harta ini makna dari amwalut tijarah, harta dagangan yang wajib zakat, yaitu harta itu diputar untuk mendapatkan keuntungan. Fala zakata, maka tidak ada zakat fil baitil ladzi yashtarihil insan, dalam rumah yang seseorang itu membelinya. Fil baitil ladzi yashtarihil insan, maka tidaklah wajib zakat bagi rumah yang mana seseorang itu membelinya liyaskunahu, akan tetapi seseorang ini membeli rumah untuk ditinggalinya, liyaskunahu, au liyujirahu, atau untuk dipinjamkan, disewakan. Maka enggak wajib di sini. Ya, istilahnya harta perdagangan ini memang dibuat berdagang. Jadi beli, kemudian dijual.
ya kan, atau bangun rumah dijual lagi, bangun rumah dijual lagi. Jadi hartanya ini mutar terus untuk berdagang, nggak akan habis. Nah, kemudian tujuannya di pemutaran harta ini, uang ini untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Maka di sini yang diwajibkan zakat. Wa yajibu fin naqdaini wa amwali tijarati rubu'ul ushri zakatan. Dan wajib untuk naqdain yaitu apa? Zahab dan fiddah, emas dan perak, wa amwali tijarah dan juga harta dagangan rubu'ul ushri, seperempat dari 1/10. Illa rikaz fa fihil khumus, kecuali rikaz. Apa itu rikaz? Maka wajib mengeluarkan dari rikaz ini khumus 1/5. Rikaz baik emas atau perak. Apa makna rikaz? Dafinul jahiliyah. Jadi pendaman di masa jahiliyah. Itu makna rikaz, pendaman di masa jahiliyah. Wa zakatul fitri wajibatun, dan zakat fitrah hukumnya itu wajib bi idraki juz'in min Ramadan, dengan mendapati bagian dari akhir Ramadan, wa juz'in min Syawal, dan bagian dari awal Syawal, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Jadi syaratnya harus mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi dia setelah asar itu masih hidup, kemudian setelah maghrib dia juga masih hidup. Nah, artinya kalau anak yang terlahir setelah isya, misalnya malam takbir, maka di sini tidak wajib zakat. Atau ada orang meninggal jam 5 sore sudah meninggal, maka di sini tidak wajib zakat karena tidak mendapati awal bulan Syawal. Adraka hadainil juz'aini hayyan, mendapati dua bagian ini dalam keadaan hidup. Wa amman tajibu alaihi nafaqatuhum, dan zakat fitrah ini wajib baginya dan juga wajib bagi orang-orang yang dinafkahi, yang wajib dinafkahinya. Wa amman tajibu alaihi nafaqatuhum, dan orang-orang yang wajib dinafkahi baginya. Idza kanu muslimin, jika mereka semuanya yang dinafkahi ini orang muslim. An kulli wahidin, masing-masing sa'un, satu sa', min ghalibi quti ahlil baladi, dari tanaman paling banyak dikonsumsi, dari makanan yang paling banyak dikonsumsi. Seandainya makanan pokok di situ beras, ya dikeluarkan dengan beras. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi boleh dengan uang. Fidyah dalam mazhab Hanafi juga boleh dengan uang. Kemudian zakat dalam mazhab Hanafi juga boleh dengan uang. Fidyah kan 1 mud. Nah, baik fidyah bagi puasa, gantinya puasa orang yang hamil atau menyusui, jika takut anaknya atau takut dirinya dan anaknya. Kemudian fidyah bagi orang yang sudah tua renta tidak puasa, 1 mud. Kemudian fidyah bagi orang yang, apalagi yang wajib fidyah, orang yang belum membayar, mengqadha puasa sampai datang bulan Ramadan selanjutnya, itu juga wajib fidyah. Selain qadha wajib fidyah 1 mud. Dalam mazhab Hanafi boleh dengan uang. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dengan 1 mud, 1 cakupan telapak tangan, kedua telapak tangan yang sedang. Kalau mazhab Hanafi ukurannya sekiranya cukup untuk makan pagi dan sore, itu fidyahnya. Seandainya pagi makannya 10.000, kemudian sore makannya 10.000, berarti setiap harinya berapa fidyahnya? 10.000. Itu dalam mazhab Hanafi. Begitu juga zakat bisa menggunakan apa? Menggunakan uang dalam mazhab Hanafi.
Idza fadalat fadlatun lidzalika an dainihi, jika dia mempunyai kelebihan dari itu. Lidzalika an dainihi, dari hutangnya, wa kiswatihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempatnya, wa qutihi, dan makanan pokoknya, wa qutiman alaihi nafaqatuhum, dan makanan bagi orang-orang yang wajib ia nafkahi, yaumal aidi wa lailatahu, hari raya Id, ketika hari raya Id dan malamnya. Jadi dilihat pada waktu itu ketika mau mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini kira-kira gimana ini? Nah, cukup enggak? Saya punya lebih enggak dari harta saya untuk membayar hutang? Makanya kalau masih punya hutang ya didahulukan dulu membayar hutangnya dulu. Wa kiswatihi, mempunyai lebih enggak dari pakaiannya. Wa maskanihi wa qutihi, makanan pokoknya ketika malam hari dan siang harinya. Al waqi'ata ba'da yaumihi, malam hari yang jatuh setelah harinya. Bima fi dzalikal halwa allati u'tida taqdimuha fil 'idi, dan termasuk dalam hal tersebut halwa, makanan. Ya, halwa itu makanan manis, tapi terkadang juga pedas. Allati u'tida taqdimuha fil 'id, yaitu yang dijadikan hidangan ketika hari raya Id. Ya kan? Ya istilahnya halwa. Istilahnya halwa, makanan. Faslun wa tusrafu zakatu ila man wujida fi baladil mal. Fasal, dan ditasarrufkan, diberikan az-zakat, zakat kepada seseorang yang ditemui, ila man wujida fi baladil mal, pada daerah zakat tersebut. Minal fuqara, dari orang-orang fakir, jam'u fakir, jamak fakir, fuqara jamak dari kalimat fakir. Wa huwa man laisa lahu ma yasuddu masaddan min hajatihi, yaitu seseorang yang tidak mempunyai sesuatu yang menutup kebutuhannya, dari kebutuhannya. Yasuddu masaddan artinya menutup, mendompleng, min hajatihi, dari kebutuhannya. Ai man la yajidu nisfa kifayatihi, jadi seseorang yang tidak mendapat setengah dari kebutuhannya. Misalnya setiap hari dia membutuhkan 50.000, setengahnya 50.000 berapa? 25. Dia setiap hari hanya mendapatkan 15.000 atau 20.000. Berarti dia enggak mencapai penghasilannya, enggak mencapai setengahnya. Padahal yang dibutuhkan 50. Ternyata dia hanya bisa mendapatkan 15 atau 20. Ini dinamakan orang yang fakir. Wal masakin jam'u miskin, kemudian diberikan kepada orang miskin. Wa huwa man lahu ma yasuddu masaddan min kifayatihi, sama, yaitu seseorang yang tidak mempunyai sesuatu yang menutup dari kebutuhannya. Walakin la yajidu tamamal kifayah, akan tetapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan kebutuhannya. Tamamal kifayah ai man yajidu nisfa kifayatihi au aksar, yaitu maksudnya seseorang yang mendapatkan setengah dari kebutuhannya atau lebih. Jadi mana yang lebih ngenes? Mana yang lebih parah, fakir atau miskin? Fakir. Kata Wahid, fakir miskin. Sudah fakir. Ya, jadi kalau fakir ya pasti sudah miskin itu. Kalau miskin belum tentu fakir, karena mendapatkan setengah atau lebih. Fakir. Gak ada fakir.
Lakin la yajidu tamamal kifayah. Jadi dia hanya mendapatkan nisfa kifayatihi au aksar, setengah kayaannya, kebutuhannya atau lebih, tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan atau seluruh kebutuhannya. Wal amilina 'alaiha, amil alladzina yuwazzifuhumul khalifatu min ghairi ujratin, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh khalifah tanpa ada upah, min ghairi ujrah, tanpa ada upah, li jam'iz zakawat, untuk mengumpulkan zakat-zakat, wa tauzi'iha 'alal mustahiqin, dan membagikan zakat-zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Ini dinamakan amil. Jadi seseorang yang ditunjuk, ditugasi oleh khalifah. Dari sini sudah kehilangan satu dari pengertian ini zaman sekarang, karena sudah tidak ada lagi khalifah. Min ghairi ujrah, enggak ada upahnya. Oleh karena itu mereka dikasih apa? Zakat, karena enggak ada upahnya. Dan mereka mengambil dari orang-orang masyarakat itu, mereka mengambil. Bukan masyarakat yang datang kepada dia, akan tetapi dia yang mengambil. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang baru saja masuk Islam, kalladzina aslamu min waqtin qarib, seperti orang-orang yang baru saja masuk Islam. Aslama, masuk Islam, min waqtin qarib, dari waktu yang dekat, maksudnya baru saja masuk Islam. Walam yazal fi qulubihim wahsyatun minal muslimin, dan di dalam hati mereka itu masih ada rasa wahsyah. Apa itu wahsyah? Ya, keraguan atau merasa sendirian, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wahsyah itu merasa kesendirian. Di hati saya merasa sendiri. Ai lam yata'alafu ma'ahum, jadi belum berbaur atau menyatu dengan mereka. Belum berbaur atau belum menyatu dengan mereka. Wa fir riqab, dan riqab, budak, wahumul abid, yaitu budak, al mukatabun, yang melakukan kitabah, akad, suatu akad. Fa innahum yu'tawna minaz zakat musa'adatan lahum, sesungguhnya mereka diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka. Jadi budak kitabah di sini ada perjanjian dengan tuannya. Jika saya membayar dengan sekian jumlah uang, maka saya akan bebas, merdeka. Maka di sini yang budak yang sudah ada akad dengan sayyidnya, dengan tuannya, ini dinamakan apa? Mukatab. Maka diberi zakat, membantu dia agar dia menjadi merdeka. Musa'adatan lahum, diberikan zakat untuk membantu mereka, ala tasdidi nujumil kitabah, untuk menutupi angsuran-angsuran kitabah yang sudah tertulis, yang sudah diakadkan, biar cepat bebas, diberi zakat. Jangan dikira zakat hanya zakat apa? Zakat fitrah saja. Lah Ustaz, kalau seandainya diberi beras 2,5 kilo, apa bisa merdeka dia? Ya, jangan dipikirkan budak zakat hanya zakat fitrah saja. Kalau seandainya berupa zakat mal atau zakat ini, enggak karu-karuan banyaknya. Iya kan? Enggak karu-karuan banyaknya. Saya dulu pernah menemui, jadi uang dolar segini kira-kira tebelnya. Ini dari hasil zakat. Dolar per lembarnya $100. Kalau $100 dirupiahkan 1,5 juta.
Itu segini tebelnya uang zakat. Saya melihat sendiri karena saya alhamdulillah mendapatkan bagian dari itu. Fakir, kan? Kita itu fakir. Kalian maksudnya. Dulu saya, sekarang kalian yang fakir. Nah, kecuali kalian sudah mempunyai tanah atas nama kalian di rumah, itu beda lagi. Ya. Karena kalian sudah balik. Nah, balik di sini kan sudah bukan tanggungan orang tua lagi. Seharusnya kalian bisa mendapatkan uang sendiri untuk menutup kebutuhan kalian. Nah, seandainya kalian masih diberi uang saku oleh orang tua, itu adalah kebaikan bagi kalian, enggak wajib hukumnya, kebaikan. Seharusnya kalian cari uang sendiri, memelihara ayam. Itu seharusnya. Makanya di sini kalian dikatakan fakir. Enggak mendapatkan, setengahnya saja enggak mendapatkan. Maka berhak menerima apa? Zakat. Makanya kalau ada yang songong-songong uangnya banyak, itu uangnya orang tuanya. Sebenarnya kalau dimasukkan ke kategori sini, kelihatan kalau semuanya fakir. Wal gharimin, gharim, orang yang berhutang, mempunyai hutang. Ail madinin alladzina la yajiduna ma yasudduna bihiduyuna al-halah. Jadi orang-orang yang berhutang, alladzina la yajidun, yang mana mereka tidak mendapatkan ma yasudduna bihiduyun, sesuatu yang untuk menutupi hutang-hutang mereka, al-halah, pada ketika itu. Jadi kita bantu, misalnya hutang kamu tinggal berapa? 1 juta. Kita berikan seketika itu 1 juta, akhirnya terbebaskan dari hutangnya. Berhak menerima zakat. Kalian berhak semua ini. Hutangnya banyak sekali. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah. Siapa itu fi sabilillah? Ai lil mujahidin, yaitu orang-orang yang jihad, mutatawwi'in, tatawwu. Artinya di sini tidak mendapatkan gaji. Alladzina laisu fi diwanil murtaziqah. Jadi dia tidak mendapatkan mutatawwi'in, tidak mendapatkan upah diwan murtaziqah dari lembaga yang menggaji kayak gitu. Walaysa ma'nahu kullu 'amalin khairi. Bukan berarti fisabilillah di sini adalah segala sesuatu perbuatan yang baik. Kama tawahhama ba'dun nas, seperti yang dipahami oleh sebagian orang ala khilafil ijma', yang tentunya ini menyalahi ijma'. Sebagian kayak gitu, guru dikasih zakat. Katanya apa? Mujahid. Enggak, ini khusus jihad bisilah. Wa ibnis sabil kal musafiril munqati'i fi baladiz zakat, seperti orang musafir yang terputus di daerah zakat. Walau kana ghaniyan fi baladihi, meskipun dia termasuk orang yang kaya di daerahnya, tapi sudah kehabisan bekal. Nah, semisal Riki pulang naik apa? Sepeda. Nah, misal sampai Jakarta dia kehabisan apa? Bensin. Itu sepeda, nggak ada bensinnya. Dia kehabisan bekal. Nah, maka di sini berhak dia menerima zakat, meskipun padahal Riki ini di daerahnya itu termasuk orang kaya, mobilnya banyak misalnya boleh juga diamini. Wala tajuzu li ghairihim wala tujzi'u, dan tidak boleh untuk selain mereka ini, wala tujzi'u, dan tidak cukup. Faman dafa'aha li ghairi hadhil asnafis samaniyah, barang siapa yang membayarkan zakat ini
kepada selain 8 golongan ini yang telah disebutkan al-mazkurin fi ayatis shadaqat, yang telah disebutkan di ayat shadaqat fil Quran, di dalam Al-Quran, lam tasihhaz zakatuhu, maka tidak sah zakatnya, wala buri'at zimmatuhu minha, dan tidak terbebaskan kewajiban darinya. Wah, ini sangat penting. Sangat penting. Makanya kalau salah meletakkan tempat zakat, ya kayak gitu. Jadi nggak sah, kemudian nggak terbebaskan kewajiban dia. Padahal kan dia wajib zakat. La buri'at zimmatuhu minha. Jadi nggak terbebaskan kewajibannya itu. Kalau seandainya kita asal-asalan mewakilkan memberikan zakat kepada suatu lembaga misalnya atau yayasan, dan yayasan itu nggak amanah atau nggak memperhatikan masalah-masalah ini, ya percuma. Makanya yang jelas kasihkan saja santri, ya. Itu sudah jelas sekali, 100% fakirnya. Fakir jiddan. Kalau seandainya misalnya dirata, yuk kita berikan, diratakan di seluruh dusun misalnya. Sebagian ada yang kaya, atau diberikan kepada ini guru dengan dakwah masuk ke jihad fisabilillah. Nah, seperti itu maka rugi yang membayarkannya. Babus saumi, bab tentang puasa. Faslun, fasal, yajibu saumu syahri Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan bi ahadi umurin khamsatin, dengan salah satu dari 5 perkara. Nah, ini penting, ada di Mukhtasar. Jadi dia, seseorang muslim ini wajib berpuasa jika mendapati salah satu dari 5 perkara ini. Apa? Istiqmalu Sya'bana 30 yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika ketika tanggal 29 di situ tidak melihat hilal. Au ru'yatul hilali fi haqqi man ra'ahu, atau melihat hilal bagi orang yang melihatnya. Maksudnya apa? Anna sauma, sesungguhnya puasa, wajibun, itu wajib, ala aini man ra'al hilal, bagi zat orang yang melihat hilal. Misalnya wahid sendirian melihat hilal, maka wahid itu wajib bagi dia puasa. Yang lainnya terserah. Ya, maksudnya apakah memang mengikuti wahid, nanti akan disebutkan. Meskipun yang ditetapkan oleh pemerintah beda dengan yang dilihat wahid. Wahid sudah melihat, padahal semuanya ditetapkan nggak melihat. Akhirnya istiqmal menjadi 30. Tapi bagi dia yang melihat, ala aini man ra'al hilal, itu wajib dia berpuasa karena dia sendiri yang melihat. Seandainya dia mempengaruhi yang lain, saya tadi melihat hilal, maka wajib puasa. Nah, itu nanti di sini akan disebutkan. Itu yang pertama, ya. Wa in kana fasiqan, meskipun orang itu fasik. Jadi orang fasik ini yang melihat hilal, dia wajib berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, au bisubutihi. Ini yang kedua ya. Ketika ada au di sini dinomori nomor 2. Au bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi syahadati adlin. Bi syahadati adli syahadatin au masturin lam tu'lam adalatuhul batinatu indal qadi bi annahu ra'a hilala Ramadan. Au bisubutihi fi haqqi man lam yarah, atau dengan tetapnya penetapannya pada hak seseorang yang tidak melihat hilal. Jadi juga wajib berpuasa bagi orang yang
apa? Tidak melihat hilal jika ditetapkan oleh apa? Bisyahadati adli syahadatin, dengan persaksian orang yang adil persaksiannya. Au masturin, atau tertutup keadilannya. Lam tu'lam adalatuhul batinatu, tidak diketahui keadilannya yang batin. Indal qadi, menurut qadi, bi annahu ra'a hilala Ramadan, bahwasanya dia itu melihat hilal Ramadan. Maka wajib juga bagi orang yang tidak melihat hilal, kemudian dikasih tahu, diberitahu oleh orang yang adil. Nah, syaratnya harus adil. Kemudian mengangkat persaksiannya ini kepada qadhi. Nah, di situ wajib kita berpuasa. Kayak kita di sini ya kan, kita kan nggak melihat hilal langsung, tapi kita percaya disampaikan oleh orang yang adil. Misalnya si fulan telah melihat hilal. Ternyata makanya sidang isbat kayak gitu selalu, siapa yang melihat hilal itu diminta datanya, selalu viral kalau di berita loh ya. Kalau di berita yang melihat di daerah ini namanya ini, pekerjaannya apa, itu didata. Au bi ikhbari man waqa'a fil qalbi sidquhu, atau dengan kabar, dengan penetapan man waqa'a fil qalbi sidquhu. Nah, dengan kabar seseorang yang terdapat kejujuran di dalam hatinya. Sawa'un kana adlan am fasiqon, baik orang yang melihatnya ini adalah orang yang fasik atau orang yang adil. Zakaron aw imra'atan, baik laki-laki atau perempuan. Walau lam yashhad bi ru'yatihi 'indal qadhi, meskipun dia tidak bersaksi dengan penglihatannya menurut qadhi. Misal suami istri, ya, biasanya nggak mungkin suami di dalam hatinya itu nggak percaya dengan suaminya, atau sebaliknya dengan istrinya, atau istri dengan suaminya. Biasanya selalu ya percaya apa yang dikatakan istri, atau sebaliknya apa yang dikatakan suami. Nah, seandainya ternyata suaminya itu melihat hilal, bilang ke istrinya ini, saya melihat hilal, maka istrinya di sini wajib berpuasa. Ya, kalau seandainya nggak disampaikan, dia sendiri yang wajib puasa. Kayak saya contohkan tadi yang nomor 1 Wahid tadi, ya kan, Wahid melihat hilal tapi dia nggak menyampaikan kepada selainnya, maka pada haknya Wahid sendiri dia itu wajib berpuasa. Kalau ini disampaikan, makanya ini dikatakan au bi ikhbar, atau dengan kabar, man waqa'a fil qalbi sidquhu, dari seseorang yang terdapat kejujuran di dalam hatinya, selalu percaya. Misalnya kita semuanya percaya dengan Ustadz Asy'ari. Ustadz Asy'ari mengatakan saya melihat hilal hari ini. Meskipun apa Ustadz Asy'ari, walau lam yashhad bi ru'yatihi 'indal qadhi, meskipun Ustadz Asy'ari tidak bersaksi dengan penglihatan hilalnya itu di hadapan qadhi, maka kita karena hati kita itu apa? Sudah yakin, ya kan, dengan kejujuran atau kebenaran Ustadz Asy'ari. Nggak mungkin di dalam hati kita, kayaknya Ustadz Asy'ari itu bohong. Lah, pemerintah besok masa katanya semuanya di daerah-daerah nggak lihat masa iya benar Ustadz Asy'ari melihat misalnya. Ya, seperti itu. Nah, baik yang bersaksi ini orang yang adil atau orang yang fasik, baik laki-laki atau perempuan. Au bil ijtihad, atau dengan ijtihad. Gimana dengan ijtihad itu? Kan harus dengan muraqabah. Kok ini dengan ijtihad? Fi nahwi asir, bagi seseorang yang misalnya dia itu tertawan. Asir artinya tawanan, tahanan, tawanan. Istabaha alaihi syahr, jadi dia kebingungan baginya bulan. Maka di sini dia ijtihad. Ya gimana, dia nggak tahu apa-apa, nggak bisa keluar karena ditahan.
Jangan dibandingkan dengan tahanan zaman sekarang. Nah, kalau tahanan zaman sekarang kan gampang. Maka ini dia dengan ijtihad. Wajib dia berpuasa dengan apa? Dengan ijtihad. Mungkin dia ngitung-ngitung. Dulu saya masuk ke penjara itu awal apa? Sya'ban. Ya, misalnya awal Sya'ban. Sekarang saya di penjara itu sudah 30 hari. Berarti berarti sekarang bulan Ramadan. Akhirnya dia berpuasa. Ini dengan ijtihad binahwi asir. Orang yang tertawan. Kaman istamarrat alaihi zulmatun, seperti bagi seseorang yang terus-menerus berlanjut kegelapan baginya. Mana'athu min tamyizil laili minan nahar. Jadi menghalangi dirinya dari membedakan antara malam dan siang. Ini juga dengan apa? Dengan ijtihad. Mungkin dia hidup di suatu daerah nggak kebagian matahari daerahnya. Gimana nggak kebagian matahari daerahnya? Atau ada sesuatu mendung terus, pokoknya nggak bisa membedakan. Makanya di sini istamarrat alaihi zulmah, terus berlaku kegelapan bagi dirinya. Dia nggak bisa membedakan antara siang, antara pagi, antara malam. Nah, di sini dia puasanya dengan apa? Dengan ijtihad. Seperti siapa? Seperti orang yang tertawan tadi. Bisa dipahami? Ini adalah 5 perkara. Jadi seorang muslim wajib berpuasa dengan 5 hal ini. Ada kalanya dia melihat hilal sendiri, atau menyempurnakan 30 hari, atau dia dikabari oleh orang yang adil, atau dia dikabari mendapatkan kabar dari seseorang yang di dalam hatinya itu yakin dengan kebenarannya, kejujurannya, atau dengan ijtihad ini. 5 perkara. Faslun wa syartu sihhatihi arba'atu asya'a. Fasal dan syarat sahnya puasa itu ada 4. Islamun, yang pertama Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah puasa bagi orang kafir. Wa aqlun, dan berakal. Fala yasihu min majnun, maka tidak sah puasa bagi orang yang gila. Wa naqa'un min nahwi haidin, dan dia kosong atau terbebaskan dari seperti haid. Fala yasihu min haidin wa nufasa, maka tidak sah puasa bagi orang yang haid dan nifas. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaum, dan dia mengetahui bahwasanya waktu itu menerima untuk puasa. Bahwasanya waktu itu menerima puasa, harus mengetahui. Maksudnya apa? Fala yasihu fil yaumil ladzi yashukku fihi, maka tidak sah puasa di hari di mana di situ diragukan di hari tersebut. Yushakku fihi, diragukan di hari tersebut. Hal huwa min Sya'ban atau min Ramadan? Min Ramadan, apakah hari tersebut itu masih Sya'ban atau sudah Ramadan? Wa huwa yaumus salasin, yaitu hari tanggal 30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Ini yang dinamakan apa? Yaumu syak, ya kan? Idza hadatsa mujibus syakki, jika terjadi sesuatu yang membuat ragu. Bi an sya'a wuqu'u ru'yatil hilal, dengan sya'a, mana sya'a? Intasyara, menyebar, terjadinya melihat hilal. Sya'a, tersebar. Wuqu'u ru'yatil hilal, terjadinya melihat hilal. Bainan nas, antara orang-orang. Min ghairi ayyashhada bihi ahadun, tanpa ada satupun yang bersaksi di hadapan qadhi. Jadi orang-orang itu pada ada yang melihat hilal kok, ada, tapi ditunggu-tunggu nggak ada yang bersaksi. Siapa itu? Bejo apa siapa? Nggak ada. Maka ini dinamakan apa? Yaumu syak. Faslun wa syurutu wujubihi ay shaumi Ramadan arba'atu asya'a. Fasal, syarat kewajiban puasa Ramadan ada 4. Islamun, yang pertama Islam. Fala yajibu ala kafirin, maka tidak wajib bagi orang kafir.
wujuba mutalabatin fid dunya, kewajiban yang diminta di dunia. Wa in kana mukhataban bihi khitaba iqabin fil akhirah, meskipun dia akan di khitab, artinya dihisab dengan azab di akhirat nanti. Artinya di sini tidak wajib ketika dia di dunia, bukan berarti enggak wajib terus terbebaskan begitu saja enak tapi akan disiksa nanti di akhirat. Wa taklifun mukallaf fala yajibu ala ghairi mukallafin, maka tidak wajib bagi orang yang belum mukallaf. Wa itaqatun, mampu, fala yajibu ala man la yutiquhu limaradin aw kibarin, maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu sebab sakit ataupun tua. Wa iqamatun, dan dia mukim, maka fala yajibu ala musafirin, tidak wajib bagi orang musafir, illa musafiran, kecuali orang yang musafir ansha'as safara, melakukan atau memulai safar. Ansha'as safar, memulai, ibtada'a bis safar, memulai safar perjalanan ba'dal fajri, setelah fajar. Fala yajuzu lahul fitru, maka tidak boleh baginya berbuka atau tidak puasa fi yaumihi dzaka, di hari tersebut. Jadi enggak semudah itu. Sebagian orang menganggap melakukan safar, ya kan? Melakukan safar, kemudian di tengah-tengah mukel, istilahnya berbuka. Enggak seperti itu. Jadi syarat diperbolehkannya seorang musafir tidak berpuasa, dia harus keluar dari daerahnya, perbatasan daerahnya, umranul balad qoblal fajri, sebelum subuh. Dia harus keluar. Kayak di sini kan ada umranul balad, ya, batas daerah. Ada kalanya sawah, ada kalanya jembatan biasanya. Kalau kita ke arah ke sana, balai desa ke kanan, di sana kan sawah-sawah, ya kan? Setelah sawah sudah beda daerah, bukan dusun jati lagi. Sahih? Ya. Misalnya kita ke arah sana timur lewat jembatan yang lama itu, ya kan, yang turun terus naik, tahu, pernah ke sana. Nah itu kan sudah beda daerah, bukan dusun jati lagi. Ke arah sana misalnya jembatan yang mau roboh itu sudah ke sana, sudah beda daerah lagi. Nah seperti itu dinamakan umranul balad, batas suatu daerah. Nah, disyaratkan dia sudah keluar dari situ sebelum fajar. Jadi dia sudah niat sebelumnya kalau dia enggak puasa, meskipun safar itu tidak memberatkannya. Kayak Febri misalnya, ini bisa ketika safar nanti enggak puasa. Tapi kalau dia jam 2 malam sudah sampai rumahnya, ya puasa. Jam berapa sampai di rumah kira-kira? Jam 2 siang. Nah kayak gini dia boleh, ya kan, karena dia ya dari malamnya sudah berniat untuk tidak berpuasa. Satu fasal lagi, faslun waruknahu, dan dua rukunnya niyatun, niat saumi yaumi ghadin, puasa hari besok, min Ramadan hadhihi sanah, dari Ramadan tahun ini, lailan, pada malam hari, baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri, antara tenggelamnya matahari dan munculnya fajar. Nah ini kalian juga ngaji Irsyadul Anam, ini malah terperinci. Yang penting kita baca. Likulli yaumin, setiap harinya, fil fardi, dalam kefarduan, wa tarku mufattirin, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, kadukhuli ainin ilal jaufi, seperti masuknya benda ke jauf, min manfazin maftuh, dari rongga yang terbuka, wa jima'in, dan jima', wa istimna'in, dan istimna', wa bal'i riqihi al-mutanajjisi, dan menelan air ludahnya yang najis, ya, yang najis, awil mutaghayyir, atau yang berubah, bitahirin khalatahu, dengan sesuatu yang suci yang mencampurkannya,
Jadi menelan ludah itu membatalkan puasa jika ludahnya najis atau ludahnya tercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti tercampur dengan kopi, tercampur dengan teh, atau tercampur dengan rokok. Jadi sebelum imsak dia rokok, kemudian sampai subuh ada rasanya, masih ada rasanya. Surya, Tajimas. Oleh karena itu ketika imsak itu sebelum sholat, kita apa yang kita lakukan? Kita bersihkan mulut kita. Zakiran ghairu nasin lis-shaumi, dan dia ingat, dia ingat ketika memasukkan itu, dia ingat, tidak lupa kalau dia puasa. Mukhtaron, sengaja. Ghairu mukrahin, tidak dipaksa. Ghairu jahilin, dan dia itu tahu, tidak bodoh. Ma'zurin, ma'zur. Liqurbi islamihi, karena dekat masuknya Islam. Au nusyu'ihi fi badiyatin, atau dia hidup di suatu daerah ba'idan, jauh anil ulama, dari ulama. Fa innahu la yuftiru bi ta'atil mufattir, sesungguhnya dia tidak batal puasanya dengan bi ta'atil mufattir, dengan melakukan sesuatu yang membatalkan ini. Habiskan sekalian ya, tinggal baca saja, keterangannya kan sudah dengan Irsyadul Anam. Wa yajibul qada, dan wajib qada ala man afsada shauma yaumin min Ramadan fauran, bagi seseorang yang merusak satu hari dari bulan Ramadan seketika. In kana ifsaduhu bita'addi, jika dia merusaknya dengan sengaja. Wa 'ala tarahi illam yakun muta'addiyan, dan mengkodoknya ini tarahi, tidak faur, laisa fauron. At-tarahi artinya laisa fauron. Illam yakun muta'addiyan, jika dia tidak sengaja. Walakin qabla ayyatiya Ramadhanu alladhi ba'dahu, akan tetapi wajib qada sebelum datang Ramadan yang setelahnya. Jadi kalau merusaknya puasa itu dengan sengaja, maka qadanya fauron, harus. Berarti tanggal 2 Syawal. Misalnya enggak ada apa-apa, dia tiba-tiba berbuka, maka wajib qadanya tanggal 2, enggak sakit misalnya. Beda lagi jika ada uzur, misalnya sakit ataupun datang haid. Maka di situ boleh tarahi, alat tarahi. Yang penting dia mengqadha sebelum datang Ramadan setelahnya. Wa yajibu ma'al qada'i al-kafaratu, dan wajib juga disertai dengan qadha itu kafarah. Ala man afsada shaumahu, bagi seseorang yang merusak puasanya fi Ramadan, di bulan Ramadan, bijima, dengan jima. Wala rukhsata lahu fi fitrihi, dan tidak ada keringanan baginya dalam membatalkan puasanya. Wa hiya 'itqu raqabatin, kafarahnya apa? Membebaskan budak mukminatin, yang mukmin, mukminah, salimatin, yang sehat, selamat semuanya. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, kalau seandainya dia tidak mendapatkan budak, dia wajib puasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Fa illam yastati', kalau seandainya dia tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, memberikan makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang miskin 1 mud, min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok di daerah tersebut. Dan ini tidak boleh langsung pindah ke yang ketiga, nomor 3, enggak boleh, harus dicoba mencari budak. Enggak ada budak, harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya setelah 1,5 bulan, kurang setengah bulan, dia sakit dan harus minum obat atau harus makan apapun, maka batal itunya, tatabuknya, harus mengulang lagi. Jadi meskipun memutus tatabuknya itu dengan uzur,
seperti sakit atau apa harus, atau haid susah, makanya susah. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu hukum seperti ini, bahwasanya jika seseorang merusak dengan jima, maka ini hukumnya. Jomblo aja nggak ada tantangannya. Faslun, fasal. Yabdulu shaumu biriddatin, batal puasa dengan riddah. Tahsulu minas shaimi, terjadi dari orang yang berpuasa fi asna'in nahar, di tengah-tengah siang. Wa haidin, dan haid. Wa nifasin, dan nifas. Wa wiladatin, dan melahirkan. Tatra'u 'ala shaimah, yang didapati oleh orang perempuan yang sedang berpuasa. Wa jununin, gila, walau lahdatan, meskipun sebentar. Ya wahid, gila sebentar misalnya, batal puasanya. Fi asna'in nahar, di siang, di tengah-tengah siang. Wa ighma'in, dan pingsan. Wa sukrin, hilang akal, ya, mabuk. Ta'adda bihi, sengaja. Bi an syaraba muskiran amidan, dengan dia minum sesuatu yang memabukkan secara sengaja. Qablal fajri, sebelum fajar. Faghaba aqluhu, jadi sebelum fajar dia minum minuman keras, minuman memabukkan. Nah, kemudian setelah subuh ghaba aqluhu, hilang akalnya. Bisababi ba'dal fajri, bisababihi ba'dal fajri, ya, sebab dia minum sesuatu yang memabukkan tadi. In amma ail ighma'u wasukru, ya, jika pingsan dan mabuk ini itu menyeluruh jami'an nahar, seluruh siangnya. Jadi jika pingsan ataupun mabuknya ini mulai dari fajar sampai maghrib, maka baru batal puasanya. Min awalil fajri, mulai dari awal fajar, ila iktimali, sampai sempurna ghurubi qursi syams, tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Wa amma in ughmiya alaihi au sakira, adapun jika pingsan ataupun mabuk, bima tanawuluhu qablal fajri, dengan sesuatu yang dia makan atau dia minum sebelum fajar, ba'dun nahari, sebagian siang, walau aghlabahu, meskipun kebanyakannya, summa afaqa, kemudian dia sadar, fala yafsudu shaumuhu, maka tidak batal puasanya, tidak rusak puasanya. Jadi syaratnya kalau gila itu meskipun sebentar membatalkan puasa, itu kalau gila. Tapi kalau pingsan dan mabuk, syaratnya sehingga batal puasanya harus menyeluruh, ya, mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun kalau sebentar saja, jam 12 misalnya dia sudah sadar, ya, maka di sini tidak batal puasanya. Ilahuna barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nukmilu ghadan insyaallah. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.